Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin illa yaumiddini amma ba'd. Kaifa halukum jami'an, wahai para santri Rumah Tahfidz Dadul Quran, ikhwan maupun akhwat. Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah di kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan secara ringkas ya, berupa materi yang sangat bagus. Yaitu apa Ustadz? Yaitu amalan-amalan atau diantara amalan yang paling utama yang kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karenanya Ana mohon adik-adik untuk mempersiapkan buku tulis dan pensil atau pulpen agar dapat mencatat faedah yang akan Ustadz sampaikan. Di antara amalannya adalah puasa adik-adik. Tentu puasa ini adalah sebagai karakter utama pada acara kali ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar tatkala kita berpuasa di bulan ini. Apa Ustadz? Yaitu Allah akan menghapus dosa yang telah kita lakukan. Dalilnya ya, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap akan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosa yang telah lalu ya. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih adik-adik. Nah, sholat tarawih tentu sudah maklum di antara adik-adik, yaitu sholat yang kita lakukan setelah sholat isya, yang mana disunahkan bagi kita untuk melaksanakannya secara berjamaah adik-adik. Nah, ganjarannya apa, balasannya kalau kita melaksanakan sholat tarawih? Balasannya Allah akan menghapuskan dosa yang telah kita lakukan adik-adik. Nah, adik-adik mau nggak dosa-dosanya dihapuskan? Tentu mau kan? Nah, siapa kaum muslimin, siapa orang yang nggak mau dosanya dihapuskan? Ya, nggak mungkin ada. Nah, Rasulullah SAW bersabda, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan atau menghidupkan malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa yang telah lalu. Yang ketiga adalah sahur. Nah, adik-adik, di antara buah kita melaksanakan sahur sebelum berpuasa, adanya barokah di dalam sahur ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersahur, yakni tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ini ada sebuah keberkahan. Nah, jadi jangan disia-siakan sahur ini adik-adik. Bagi yang sering bangunnya siang, nah dibiasakan untuk bangun cepat ya. Pakai alarm, minta ibu, kakak, adik bangunin ya. Kemudian juga yang keempat, sodakoh. Nah, sodakoh di bulan ini berbeda di antara sodakoh di hari-hari lainnya, karena sodakoh di bulan ini merupakan afdol, sebaik-baiknya sodakoh ya. Di antaranya bentuk sodakohnya adalah kita memberikan iftar, memberikan takjil ya, makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa adik-adik. Apa Ustadz dalilnya? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara iman, barang siapa yang memberikan buka puasa atau bahkan iftar kepada orang yang berpuasa, apa pahalanya? Baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Wow, mantap kan? Nah, adik-adik yang punya kelebihan rezeki, jangan pelit-pelit ya. Keluarkan ya. Apapun itu, berapapun itu, insya Allah akan Allah balas apa yang adik-adik terlaksanakan. Kemudian yang kelima adalah perbanyak baca Al-Quran. Adik-adik kan santri Rumah Tahfidz Dadul Quran. Wah, ini udah terbiasa harusnya untuk membaca Al-Quran. Terlebih adik-adik nih di bulan ini nih, di bulan suci Ramadan, harus lebih tingkatkan semangatnya adik-adik.
Meskipun setoran sekarang sudah Ana stop dulu, tapi bukan berarti baca Al-Quran di stop adik-adik ya. Jadi harus tetap membaca Al-Quran adik-adik ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di bulan Ramadan ini beliau menghatamkan Al-Quran di bulan ini. Nah, lebih ajibnya tatkala di akhir-akhir tahun wafat beliau sempat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan selama 2 kali. Nah, sebagai kita sebagai kaum muslimin, kita harus mengikuti apa yang Nabi SAW kita ajarkan, atau yang Nabi SAW yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang keenam adalah itikaf. Nah, adik-adik bertanya, itikaf itu apa sih? Itikaf adalah kita berdiam diri atau tinggal di dalam masjid dimulai dari 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai malam terakhir bulan Ramadan ya. Ngapain aja Ustadz di situ Ustadz ya, bosen. Ini disunahkan adik-adik ya. Kita di dalam iktikaf itu kita disunahkan berdoa, perbanyak doa, sholat, berzikir, minta ampun kepada Allah. Adik-adik doa apa saja, insya Allah ya, Allah akan dengarkan, Allah akan mustajab, Allah akan kabulkan doanya ya adik-adik. Nah, diantaranya adik-adik mungkin minta kebaikan untuk keluarga adik-adik, minta dijaga kedua orang tua adik-adik. Nah, itu lakukanlah ketika adik-adik itikaf ya adik-adik. Kemudian adalah umroh. Nah, umroh di bulan ini berbeda dengan umroh pada hari-hari biasanya. Umroh di bulan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umroh pada bulan Ramadan menyerupai haji. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah adik-adik. Ini bagi yang mampu ya adik-adik. Kemudian yang ke-8 adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Ustaz, bagaimana kita cara menghidupkan Lailatul Qadar dan mencarinya? Yaitu apa? Dengan itikaf tersebut. Yang mana Anda telah sampaikan, yaitu itikaf ya. Di antara faedah itikaf yaitu kita dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita tidak beritikaf, tidak berdiam diri di masjid ya, agar untuk dapat menghidupkan Lailatul Qadar, sedangkan kita di rumah sibuk ini itu, nggak mungkin kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar adik-adik ya. Jadi disunahkan untuk beritikaf. Tujuannya apa? Di antaranya itu adik-adik, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tentu adik-adik tahu kan apa pahalanya malam Lailatul Qadar itu? Pahala atau ganjarannya kata Nabi SAW, malam Lailatul Qadar itu adalah malamnya lebih baik dari 1000 bulan adik-adik. Subhanallah. Adik-adik tentu tidak mau melewatkan kesempatan ini kan. Nah, para ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu muncul di tanggal 27 atau di hari ke-27 bulan Ramadan. Ini adalah malam yang paling diharapkan. Akan tetapi yang paling sahih adalah malam Lailatul Qadar turun di bulan atau di hari-hari ganjil di bulan Ramadan ini. Jadi untuk lebih tepatnya malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, lanjut yang ke-9 yaitu memperbanyak zikir dan doa serta istighfar. Nah, adik-adik, ada waktu-waktu mustajab bagi kita untuk berdoa. Waktu mustajab itu adalah waktu di mana doa kita terkabulkan. Persentase terkabulkannya doa kita sangat tinggi begitu adik-adik. Nah, yang pertama, kapan waktunya Ustadz? Di bulan suci Ramadan ini, di antaranya saat berbuka puasa. Jadi misalnya adik-adik kalau mau buka puasa nih, mungkin 10 atau 15 menit, angkat tangan adik-adik menghadap kiblat, berdoa apa yang adik-adik mohon, insya Allah akan Allah kabulkan adik-adik. Dengan adik-adik penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang adik minta, terutama doakan kedua orang tua. Ini yang paling utama. Sebelum adik-adik minta apa saja, sebelum adik-adik minta apa saja, pertama mohon ampun kepada Allah, mohonkan ampun kepada Allah untuk ampunkan kedua orang tua dan untuk menjaga kedua orang tua. Baru adik-adik minta apa saja yang adik-adik pengen minta kepada Allah. Kemudian waktu yang kedua adalah sepertiga malam terakhir.
Nah, sepertiga malam terakhir ini Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala berfirman, adakah orang yang meminta pasti aku beri, adakah orang yang beristighfar pasti aku ampuni. Nah, ini di sepertiga malam terakhir yang mana Allah turun ke langit-langit dunia. Terakhir, sebenarnya ini bukan terakhir ya, masih ada beberapa lagi waktu-waktu mustajab, nanti Anda sebutkan tambahan saja ya, yaitu ketika sahur. Jadi sebelum adik-adik makan sahur 10 menit, 19 menit atau beberapa menit sebelumnya, angkat tangan adik-adik, berdoa kepada Allah, minta apa saja, insya Allah akan akan Allah kabulkan ya. Dan di antara waktu lainnya juga Allah waktu yang Allah mustajab itu doa di antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamat. Kemudian juga ada juga waktunya itu tatkala hari terakhir di hari atau waktu terakhir pada hari Jumat. Jadi tatkala hari Jumat menjelang sore, menjelang terbit matahari, terbenamnya matahari. Nah, adik-adik angkat tangan di situ ya, berdoa minta kepada Allah ya. Itulah di antara beberapa amalan-amalan yang utama, di antara amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan ini. Semoga dapat menambah wawasan adik-adik dan Anda berharap semoga dapat diamalkan tatkala bulan Ramadan tiba. Oleh karenanya kita cukupkan pembahasan kali ini, semoga dapat dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.